Apa kabar sobat Remaja WF? Ini sekarang di daerah saya lagi musim angin barat. Cukup lama angin barat ini, biasanya ya cuman 2 mingguan. Sekarang udah 1 bulan masih musim angin barat. Oke, ini sekarang saya mau persiapan pengiriman bibit ke daerah Rembang, ke daerah Lebak Banten juga. Pengiriman bibit pakcong ya. Totalnya sekitar 10.000 batangan. Oke. Itu rekan-rekan semuanya. Nah ini sob. Ini pakcongnya nih. Oke. Ini bibit pakcong sekitar 4 bulan lebihan. Kalau pakcong itu jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Ya standar bibit itu 4-5 sampai 6 bulan lah kalau menurut saya untuk pakcong. Kalau terlalu tua kurang bagus. Oke, itu rekan-rekan semuanya. Kita berada di rerimbunan pakcong. Oke sob, saya sering ceritakan bahwa si rumput pakcong yang ini memang khusus buat bibit ya, khusus buat bibit. Jadi saya juga masih perluasan untuk pakcong ini karena menurut saya pakcong itu salah satu pakan unggulan ya untuk perbandingan dari jenis rumput yang lain. Saya sendiri fokus pengembangan untuk pakcong dan odot. Sebenarnya nggak odot dan pakcong saja, ada berbagai macam jenis rumput, tetapi yang memang saya fokus untuk perluas yaitu pakcong dan odot ini. Nah, ini kalau bagian pucuk nggak dibawa. Ini bagian pucuk nih. Nah, ini rencananya mau ditanam. Jadi kalau saya sendiri saat sekarang ya, saya menanamnya menggunakan bibit yang pucuk. Mungkin saya udah sering liput tuh terkait proses dari penyemprotan, pengolahan lahan, penanaman sampai penyulaman terkait tentang rumput pakcong ini. Dan penyulaman ataupun penanaman saya menggunakan bibit yang dari pucuk ini. Ini bibit-bibit sisa. Jadi nanti mau saya tanam kembali di lokasi saya. Jadi saya masih perluasan terus untuk rumput pakcong. Insya Allah 2022 go breeding. Ini udah 50.000 batangan lah dari lokasi ini juga. Udah diambil bibitnya itu. Mungkin lebih kayaknya. Oke, jadi saya pengambilan bibit untuk maksudnya saya pengambilan rumput untuk bibit ini, ngaritnya itu nggak langsung dibabat semuanya, jadi dipilih-pilih. Jadi terus continue kalau misalkan untuk bibit, jadi nggak akan ada habisnya kalau misalkan kita ngambil bibitnya dipilih. Kalau misalkan untuk bibit ya beda dengan untuk pakan ternak langsung. Tuh, lihat ini kan paling baru semingguan lah kurang lebih. Ini udah segini lagi. Dan yang batang ininya udah, yang satunya yang memang karena dipilih jadi ya banyak gitu kan. Tuh. Jadi continue, gak akan ada habisnya kalau menurut saya. Kalau misalkan dipilih kayak gini. Padahal si bekas mulsanya ini belum saya ambil, belum saya sobek. Harusnya kan disobek, tapi ya belum lah. Dan menurut saya gak terlalu berpengaruh ke pertumbuhan si tunasnya. Kenapa? Ya ini buktinya masih banyak kok si tunas yang muncul. Dan dibandingkan dengan rumput yang lain, ada Taiwan. Saya ada Taiwan juga. Zanzibar ada juga. Red Napier ada juga. Gajahan biasa ada juga. Yang masih unggul itu ya menurut saya ini si pakcong. Jadi saya produktivitasnya mengakui pakcong itu keren lah. Pakcong itu sengaja saya perluas karena memang buat campuran odot juga. Nanti legumnya itu saya tanamnya indigo pera. Oke, ini sob. Ini masih ada nih. Ini karena bekas cabai. Ini bekas cabai. Ini ajir.
Uncek orang Sunda mah tuturus. Rencana tanam indigo vera juga saya pengennya tuh 300 pohon. Karena memang saya mempersiapkan semuanya dari sekarang untuk persiapan yang akan datang. Nanti ikuti terus channel Rumah GWF ini. Ini tinggi, kalau 5 bulan itu menurut saya 5 meter kalau pakcong. Kalau misalkan terkait pertumbuhan, di usia 2 bulan itu dari tanam itu agak lambat. Nanti kalau misalkan udah 3 bulan ke atas, itu drastis pertumbuhannya, cepet banget. Cepet banget. Begini ya sahabat Rumah GWF, mungkin saya perlu sampaikan juga terkait tentang bertani ya. Fokusnya itu tani rumput misalkan. Ini kan tumbuhan, jadi bagaimanapun juga ya dia tuh butuh asupan pupuk lah, energi kayak gitu kalau misalkan manusia itu. Jadi kesuburan tanah itu mempengaruhi pertumbuhan si rumput. Seandainya misalkan sahabat Rumah GWF tanam rumput tidak dipupuk, nah, itu tidak akan bagus. Pertumbuhannya ya nggak maksimal. Ataupun si kandungan tanah, si unsur hara tanahnya itu nggak terlalu bagus juga, dan itu pun berpengaruh juga. Jadi kalau misalkan di sini sebelum bertani itu alangkah bagusnya pakai pupuk dasar. Pupuk dasar apa aja Kang Jaja? Poska, terus urea, TSP, ACL juga bagus. Sebelum ini mulsa, sebelum mulsa. Sebelum mulsa, TSP, sama kotoran ayam. Juga. Nah gitu. Sama dolomit juga. Pakai kapur dolomit. Jadi sebelum ditutup mulsa kayak gini, itu pemupukannya ada kotoran ayam, kapur dolomit. Nah, jadi semuanya itu salah satu bagaimana untuk menyuburkan tanah kayak gitu kan, si unsur hara tanahnya itu supaya lebih bagus. Apalagi kalau misalkan pakai pupuk kotoran domba, itu lebih jos. Kalau misalkan nggak dipupuk juga, ini kuat 2 tahun menurut saya loh, karena saya sudah membuktikan. Walaupun nggak dipupuk lagi, kalau bekas sayuran kayak gini, karena memang sebelumnya dikasih pupuk yang memang benar-benar jos. Oke sahabat Rumah GWF, jadi kadang ada banyak yang bertanya, oh per meter produksinya berapa gitu kan, ataupun luas sekian nanti produksi rumputnya berapa. Sob, semuanya itu tergantung kita sendiri, tergantung dari pemupukan, tergantung dari perawatan, tergantung dari unsur tanahnya juga. Unsur hara tanahnya juga itu sangat berpengaruh. Oke gitu aja sahabat Rumah GWF. Kalau misalkan pengen bibit pakcong ini silahkan japri saja, kontak langsung. Salam sukses untuk kita semuanya.